Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenari Rahmatullah Razak. Saya berasal dari Lubus Bersatu dan hari ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi dan politik pada masa reformasi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tentu saja reformasi. Jadi reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi ini telah lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda dari berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Dan setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 setelah naiknya Habibie sebagai presiden. Kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak untuk memilihnya. Jadi kita masuk ke pembahasan utama, yaitu B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan ini, Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar. Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan saja. Kenapa sebentar banget? Soalnya Bapak Presiden kita ini terkenal dengan kejeniusannya ini. Pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie ini sangat bagus, karena dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan, dan kemudian meluruskan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Bidang-bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie ialah: yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntunan pidana kepada petugas tahanan dan narapidana politik, atau yang biasa disebut dengan orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Selanjutnya, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 menjadi 38 orang. Lalu Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI diubah menjadi TNI. Baru selanjutnya adalah, selain di dalam bidang politik, ada juga bidang ekonomi, diantaranya ialah merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, rekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank yang bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Selanjutnya, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli. Lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang biasa disebut dengan Gus Dur. Gus Dur ialah Presiden Rakyat Indonesia keempat. Nah, Gus Dur ini menjabat dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur ini terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai Islam yang terjadi poros tengah, sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has. Lalu mereka dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa diantaranya ialah: yang pertama, Departemen Penerangan dibubarkan dan dianggap mengganggu kebebasan pers. Selanjutnya, Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai saraf korupsi. Lalu yang ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Lalu ada lagi, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Lalu ada juga diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat dalam KKN. Baru yang mungkin yang terakhir, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan menyebarkan Marxisme dan Leninisme. Selanjutnya adalah membukukan DPR dan MPR. Lalu pada masa pemerintahan Gus Dur ini, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik.
sehingga di era sebelumnya dibandingkan era sebelumnya. Misalnya laju pertumbuhan PDB yang biasa disebut dengan barang produk yang diproduksi negara mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang mulai mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.